kembali lagi bersama saya Dania di Orvala Channel dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu alumni mahasiswa Indonesia di Rusia yang sangat membanggakan. Beliau adalah Widya Priyahita Pujibodoyo, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, dan juga sebelumnya adalah staf khusus Kementerian Sekretariat Negara Indonesia. Mungkin sedikit bercerita latar belakangnya ya, Mas. Setelah lulus dari studi Political Science di Universitas Gajah Mada, Mas Widya melanjutkan studinya di Rusia di Russian Presidential Academy of National Economy dan Public Administration dengan gelar Master of Political Science. Luar biasa. Dan sekarang sedang mengejar Doctorate of Business Administration di Paris School of Business. Wow. Awalnya, kami mengenal Mas Widya ini sebagai pendiri sekaligus Ketua Organisasi Nahdlatul Ulama Rusia dan Eropa. Benar ya, Mas? Betul. Mengaktifkan kembali. Oke, baik. Terima kasih. Dan luar biasanya, saat ini Mas Widya menjadi Rektor Muda Universitas Nahdlatul Ulama yang saat ini ia sedang menjajaki kerjasama dengan universitas-universitas di Rusia. Betul. Sebagai bagian dari visi UNU Yogyakarta, sebagai College of Future Studies bersama dan yang pertama di Asia Pasifik. Luar biasa. Terima kasih atas waktunya dan kami langsung mau tanyakan karena pertanyaannya saya ada sangat banyak. Boleh tidak sedikit diceritakan pengalaman berkesan selama berkuliah di Rusia ya, Mas? Tapi sebelum itu saya penasaran dulu awalnya apa yang menyebabkan Mas Widya memilih Rusia untuk melanjutkan pendidikan. Oke, pertama saya mau menyampaikan terima kasih atas undangannya. Saya juga ingin menyapa apa ini istilahnya Sobat Orvala. Intinya halo semuanya, terima kasih Mbak Dania sudah memperkenalkan saya di awal. Betul, saya kuliah di sini. Alasannya kenapa? Waktu itu saya dapat informasi total mahasiswa Indonesia yang studi di luar negeri itu pada saat itu sekitar 66.000. Dan dari 66.000 itu yang aktif studi di Rusia hanya sekitar 200 saja. Sedangkan di Australia ada 20.000, di Amerika ada sekitar 22.000 dan lain-lain lah. Nah, padahal kita tahu Rusia negara superpower, pasti didukung oleh pendidikan tinggi yang baik. Saya pikir peran Rusia ke depan akan semakin strategis, perlu banyak orang-orang Indonesia yang memahami Rusia. Makanya kemudian saya memutuskan ke Rusia. Lebih lanjut saya elaborasi sedikit ya. Waktu itu saya ditanya oleh pewawancara. Pertanyaannya sama, kenapa milih Rusia? Menurut saya, kalau studi eksak itu memilih negara tidak terlalu penting. Karena yang dipelajari itu sama. Misalkan teori gravitasi, apel pasti jatuh ke bawah. Mau kita studi di Amerika, di Zimbabwe, di Jepang itu sama. Tapi kalau studi sosial, ini penting ya bagi yang lagi cari kuliah. Studi sosial memilih negara itu menjadi sangat penting. Karena apa yang kita pelajari itu cenderung apa yang dipraktekkan di negara tersebut. Misalkan pertanyaan bagaimana suatu negara mensejahterakan rakyatnya. Skandinavia, Cina, Amerika, Arab misalkan, itu punya cara yang berbeda. Dan yang kita pelajari adalah apa yang dipraktekkan di sana. Keamanan sosial juga demikian. Konsep keamanan sosial Cina, Israel, Amerika, Skandinavia itu berbeda sekali. Nah, kalau kita memilih universitas hanya karena ranking, akhirnya kita semua berangkat misalkan ke Amerika, ke Inggris, ke Australia, ketika kembali ilmunya sama. Kita butuh lebih banyak referensi. Mungkin itu alasannya. Ini saya sangat setuju dan kami sangat bersyukur kalau Anda datang ke Rusia dan kami bisa bagi pengalamannya. Oke, kita lanjut dan dengan pertanyaannya. Selama di Rusia sudah pernah berkunjung ke kota mana saja ya kalau boleh tahu dan apa kota yang paling berkesan untuk Mas Widya? Ya, jadi salah satu keuntungan kuliah di luar negeri itu memang ini ya memperkaya wawasan dan itu tidak hanya didapat di kelas, di buku, tapi emang harus experiencing gitu. Pembelajaran terbaik adalah mengalami. Makanya besok kalau studi di luar negeri jangan cuma pulang pulang asrama. kuliah. Betul. Saya waktu itu 3 bulan datang di Rusia udah langsung ke Volgograd. Belum bisa bahasa Rusia, dingin-dingin.
Saya tahun baru di Volgograd, saya kuliah di Moskow. Oh iya iya. Kemudian lanjut ke Astrakhan. Terus pernah juga ke Saint Petersburg dan Arkhangelsk. Memang nggak terlalu banyak sih, tapi Ini lumayan sudah- lah. Iya, Ada yang paling berkesan itu kalau boleh tahu kota apa ya? semua. Semua ya. Semua. Arkhangelsk itu satu kota yang berbatasan dengan Laut Arktik ya. Iya. Dingin sekali. Jadi It- musim dingin ya waktu itu? belum sebenarnya, masih masih awal musim dingin, Oh, tapi di sana udah minus 35. Jadi Lumayan. ada kesempatan juga kalau di sana kan melihat aurora. Iya, gitu. iya. Belum sempat Iya. juga ya. Dan Mungkin. jangan takut nggak punya uang ya, karena uang itu hanya salah satu cara untuk kemudian kita bisa kemana-mana. Ada beasiswa, ada student exchange, segala macam. Gitu. Terima kasih. Dan mohon konfirmasi ya Mas, benar tidak di Rusia mengambil studi intelijen? Kalau boleh diceritakan awalnya apa yang memotivasi Mas untuk memilih studi intelijen di Rusia dan bagaimana hal itu berkaitan dengan tujuan karir Anda? Iya, sebenarnya kalau kerangkanya itu political science. Iya. Kemudian nama programnya itu Global Public Policy. Nah, kemudian memang kita didorong untuk punya konsentrasi. Saya memilih keamanan nasional. Secara khusus, studinya memang intelijen. Saya mengambil tesis dengan topik intelijen. Waktu itu saya membandingkan intelijen Amerika, Cina, dan Rusia. Ya, betul. Menarik sekali topiknya. Iya, iya. Dah, ya. Jadi sebenarnya gini ya, topiknya judulnya itu The Role of Intelligence Services within Policy Making Process in the Age of Information. Jadi sebenarnya apa sih peran intelijen di di era informasi ini? Kalau dulu peran intelijen itu kan untuk mendapatkan informasi cepat, tepat, akurat, gitu. Iya, betul. Nah sekarang makanya kemudian ada banyak mata-mata waktu zaman perang. Sekarang kan era informasi, dulu tantangannya kelangkaan informasi, sekarang keberlimpahan. Peran itu sebenarnya udah bisa dimainkan media, Iya. CNN, media sosial segala macam. Lalu kenapa intelijen masih eksis? Apa sebenarnya perannya? Kalau peran usangnya itu, pelanggan lama itu sudah bisa diambil alih oleh yang lain. Nah itu, nanti kapan-kapan kita diskusi lebih lanjut. Ya baik. Part kedua ya nanti insya Allah. Cuman tadi ditanya soal karir ya. Awalnya saya mau jadi dosen, saya pikir ilmu ini penting diajarkan di kampus. Tidak harus banyak, tapi kampus harus punya ahli intelijen. Karena ini penting sekali, apalagi sebagai framework. Nah kemudian, tapi ya namanya hidup ya, kita berencana mau ngajar di kampus. Saya pulang itu diminta bantu oleh Pak Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara. Kemudian bantu beliau sebagai asisten pribadi. Ternyata minat beliau itu jauh dari dunia keamanan, militer, perang gitu. Beliau lebih suka pengembangan talenta, kemudian inovasi, kewirausahaan, pendidikan tinggi. Akhirnya saya mulai intens bantu beliau, kemudian tidak lagi berkait dengan isu-isu perang dan lain-lain itu. Dan sedikit koreksi sedikit, saya masih sebagai staf khusus. Oh ya. Jadi saya ya, kalau kami kerjanya, ada yang ya salah. nggak apa-apa. Jadi setengah minggu saya di Jakarta, setengah minggu saya di Jogja. Wah, Ya. jadi terbang ya naik kereta enaknya gimana ya? Ya. Oh sekarang ada tol ya sudah bisa nih. Ya, naik pesawat. Luar biasa. Oke, kita lanjut. Apa yang mendorong Mas Widi untuk menjalankan kemitraan dengan universitas-universitas top Rusia dan bagaimana Mas Widi melihat manfaat kolaborasi tersebut bagi UNU Yogyakarta? Boleh diceritakan tidak, Mas? Apa alasannya sudah bekerja sama dengan universitas mana saja di Rusia? Pertama, alasannya karena memang pendidikan tinggi Rusia baik. Ini karena saya alami sendiri ya, saya menjalaninya dan saya pikir memang sangat baik. Kolaborasi kampus Rusia dengan Indonesia masih sangat minim. Dari yang minim itu banyak yang belum konkret, belum ada realisasinya. Nah, sebagai lulusan Rusia, saya pikir saya juga sebagai duta pendidikan tinggi Rusia. Sebaliknya ya, jadi memang mahasiswa Indonesia, alumni diaspora itu sebenarnya jembatan Iya. persahabatan dua negara. Jadi kenapa enggak? Saya ingin memulai dari Rusia. Kemudian kemana aja kita berkunjung setidaknya sekitar ke 14 lembaga selama di Rusia dan mungkin 70%-nya itu pada saat kunjungan kita sudah MOU. Kenapa? Memang karena kita persiapkan dengan baik. Iya. Jadi sebelum datang kita udah diskusi, udah tahu programnya apa, kesini tinggal formalisasi dan segala macamnya itu. Ada student exchange, ada lecture exchange, ada joint class, joint research, kolaboratif class.
kemudian juga kita sempat bilang ada fellowship, kemudian joint center dan lain-lain, termasuk juga pengiriman ya semacam kuota beasiswa. Alhamdulillah produktif. Ya, alhamdulillah ini sangat-sangat menarik. Saya yakin untuk mengikuti Orvala karena ya banyak orang muda yang mau juga ke Rusia kuliah dan mencari jalur. Itu yang luar biasa sebenarnya. Boleh diceritakan Mas visi UNU Yogyakarta ya kalau boleh sebagai College of Future Studies pertama yang di Asia Pasifik dan apa saja kelebihan berkuliah di sana karena saya yakin mungkin yang belum bisa ke Rusia bisa ke universitas sana. Siap. Banyak yang belum tahu ya sebenarnya Nahdlatul Ulama itu apa sih? Ini adalah organisasi sosial besar di Indonesia, bahkan terbesar. Mungkin di dunia juga ya. Survei terakhir, setiap 5 tahun ada survei dilakukan oleh lembaga independen. 56,9% penduduk Indonesia mengidentifikasi diri sebagai NU. Sebagai organisasi besar, dia menggarap berbagai bidang, salah satunya pendidikan tinggi. Jadi Nahdlatul Ulama Yogyakarta itu adalah universitas di bawah Nahdlatul Ulama. Walaupun ini berafiliasi dengan organisasi sosial keagamaan, tapi ini inklusif, siapapun boleh join gitu ya, agama apapun, etnis apapun, kita terbuka. Nah, visinya apa? Visinya itu becoming the leading professional hub and future-oriented university. Jadi ini kampus baru, masih 7 tahun, tapi visinya sangat ambisius. Kita ingin menjadi lokomotif pendidikan tinggi NU yang mentransformasi jamaah. Kita ingin mencetak profesional unggul dan menggarap isu-isu masa depan. Nah, memang sekarang NU itu dikenal ahli agama, begitulah. Nah, tapi kita ingin jadi anomali di kalangan NU, kita ingin cetak profesional, menggarap isu-isu STEM, masa depan, begitu. Nah, sebenarnya School of Future Studies itu adalah salah satu program unggulan kampus. Jadi kita punya program unggulan, salah satunya pendirian School of Future Studies. Ini kita kerjasamakan dengan Emirat, didukung oleh Presiden Indonesia dan Presiden Emirat. Bahkan nama sekolahnya nanti itu menggunakan nama Presiden Emirat, MBZ, Muhammad bin Zayed itu nama Presiden Emirat. Kita udah MOU, sudah MOE, dapat dana besar, kita dapat dukungan sampai 1,4 triliun. Wah, alhamdulillah. Itu untuk mendirikan gedung baru, asrama, program, beasiswa dan lain sebagainya. Sangat luar biasa dan sebagai penutup ya untuk generasi muda yang mungkin terinspirasi oleh perjalanan pendidikan dan karir Anda yang luar biasa. Apakah ada pesan ya yang ingin Anda sampaikan untuk teman-teman channel kami yang lagi menonton video? Ya, karena ini kaitannya dengan pendidikan, dengan Rusia, dengan sekolah segala macam itu, mungkin begini ya, tidak perlu takut untuk mencoba. Jadi bermimpilah yang tinggi, terus berdoa, berupaya. Saya yakin siapa yang berani bermimpi, insya Allah suatu saat akan berhasil mewujudkan mimpinya. Sekarang itu kesempatan banyak sekali. Rusia aja sekarang kasih kuota 300 ya, Cina 2000-an lebih. Jadi mungkin itu. Terus kemudian yang lain saya ingin bilang soal anak muda. Kita anak muda dikatakan bernilai atau berharga itu tidak dilihat dari gelar pendidikan, status ekonomi, atau kita anaknya siapa, profesi kita, IPK kita dan segala macam. Kita dikatakan bernilai itu kalau sebesar-besarnya membawa manfaat bagi masyarakat. So kalau ini ada yang nonton anak muda, yuk kita anak muda, let's be social impact maker. Let's be social impact contributor. Dengan begitu kita akan jadi anak muda yang bernilai. Nah, supaya wawasannya luas, hebat, coba deh kejar cita-cita sekolah ke luar negeri. Saya ingin bilang gini, Dania, kelas-kelas kita di Indonesia itu sudah bagus, dosen-dosen kita hebat. Tapi kenapa sih tetap harus ke luar negeri? Karena pengalaman tinggal di luar negeri itu yang mahal, yang tidak bisa diajarkan di kelas. Jadi bahasanya beda, iklimnya beda. Kita belajar how to survive. Jadi mudah-mudahan bisa sukses ya kalian. Amin. Terima kasih. Kami juga sering bilang kalau mau ke Rusia atau ke negara lain jangan takut ya. Yang penting kalau sering sih ada mahasiswa baru datang ke Peter dan kami selalu bertemu, ada acara kenalan yang baru, kita duduk di meja besar, ayo namanya siapa, dari mana. Dan banyak yang baru datang kayak masih agak malu-malu, takut nggak tahu bahasa, dan kami selalu bilang
kalian sudah di sini, ini Ya. sudah sukses. Iya, betul. Ini harus dihargai karena kan Ya. dari Indonesia ke Rusia, udah masuk ke universitas, sudah kuliah, itu yang paling besar langkahnya Iya. sebenarnya. Dan bukan meninggalkan keluarga, kalian akan Iya. menemukan keluarga-keluarga baru. Ya, luar biasa kan. Di sini kami sebagai juga diaspora dan Permira mahasiswa sangat-sangat dekat. Terima kasih Urvala undangannya, Luar senang sekali. biasa ceritanya. Terima kasih yang saya tidak menyangka ya dari studi intelijen di Rusia sekarang menjadi rektor di Universitas UNU Jogja Indonesia. Mungkin ini satu-satunya ya dan pastinya sangat membanggakan. Terima kasih banyak Mas Terima kasih. Wijia sudah mau meluangkan waktunya untuk video kami untuk mengobrol santai dan sharing kepada teman-teman Orvala. Semoga seluruh rencana Mas Wijia dan Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta dilancarkan dan kami doakan sama-sama kan pasti siap untuk kami juga siap untuk dukung Anda dan kalau ada kesempatan untuk sinergi ke depannya. Terus dengan senang hati. Terima kasih banyak Mas Widya dan sekali lagi selamat datang ke Rusia dan semoga sukses.